semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Ibu tidak lupa selalu mengingatkan untuk kalian semua di suasana pandemi kali ini selalu jaga jarak, gunakan masker, serta selalu cuci tangan. Di pembelajaran kali ini kita juga berbeda ya, tidak bertatap muka langsung, tapi kalian tetap harus semangat dalam belajar. Sebelum belajar dimulai, kalian juga jangan lupa untuk selalu sarapan supaya lebih berkonsentrasi lagi. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa ya di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, kita tepuk semangat dulu yuk, biar belajarnya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, lebih semangat lagi ya belajarnya. Nah, kita lanjut yuk ke materi kita kali ini. Tapi ada yang tahu nggak sih pembelajaran kita kali ini mau membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian tahu nggak bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Nih, lihat ya, di samping ibu udah ada gambar dari pohon. Coba sebutkan dulu yuk, bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Yang keempat ada apa? Ada bunga. Serta yang terakhir itu ada buah dan biji. Nah, yang pertama itu ada tadi apa? Akar. Tapi kalian tahu nggak sih akar itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak fungsi akar itu apa aja? Ya, yang pertama untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Untuk apa? Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah agar tumbuhannya tidak jatuh. Jadi ditancapkan ke dalam tanah. Serta yang kedua untuk menyerap air dan mineral. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, maka dari itu tumbuhan juga menyerap air dan mineral. Yang terakhir tuh apa fungsi dari akar itu sendiri? Untuk menyimpan makanan. Tahu nggak makanan apa aja yang disimpan di dalam akar? Nih, ibu udah ada gambarnya ya. Ini akar nih, kelihatan? Ya. Nah, apa aja tadi makanan yang disimpan di dalam akar? Ada singkong, umbi-umbian, wortel, serta lobak. Nah, kemudian kalau kalian udah tahu fungsi dari akar itu sendiri, akar itu bagiannya apa aja sih? Bagian akar itu ada dua. Yang pertama adalah rambut atau bulu akar, serta yang kedua itu ada tudung akar atau kulit akar. Nah, fungsi dari bagian-bagian akar itu yang pertama tadi ada rambut. Tahu nggak fungsinya untuk apa? Untuk menyerap air dan mineral ke dalam tanah. Itu rambut-rambutnya ya nih. Rambut-rambut ini nih, itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Serta yang kedua tadi ada tudung atau kulit. Nah, kulit itu untuk melindungi si akar itu pada waktu menembus tanah. Jadi akar ini kan menjalar. Jadi dia butuh bagian-bagian kulitnya untuk menembus tanah-tanah. Bagian dari tumbuhan selanjutnya yaitu ada batang pohon. Nah, batang itu sendiri juga memiliki kegunaannya loh.
Tahu nggak sih kegunaannya itu apa aja? Yang pertama sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Nah, yang kedua sebagai tempat mengangkutnya air dan mineral dari batang pohon ke daun. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya seperti kitala dan juga sagu. Jenis-jenis batang juga ada loh. Tahu nggak sih apa aja? Nih, yang pertama ada batang berkayu. Yang kedua ada batang beruas atau batang rumput. Dan yang ketiga ada batang basah. Contohnya dari batang berkayu itu, ada yang tahu nggak? Contohnya itu adalah pohon mangga dan pohon jambu. Serta contoh dari batang beruas atau batang rumput itu seperti daun pandan. Dan yang ketiga adalah batang basah. Batang basah itu seperti pohon bayam atau sayur bayam. Bagian tumbuhan lain yang selanjutnya adalah daun. Daun itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di bagian batang. Pada umumnya daun itu berwarna hijau ya anak-anak, seperti hijau muda, hijau tua. Namun ada juga loh daun yang tidak berwarna hijau sepenuhnya, seperti daun pucuk merah. Nah, di ujung-ujung daunnya itu biasanya berwarna merah atau orange. Nah, fungsi dari tumbuhan daun itu yang pertama adalah untuk melakukan pernapasan serta untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu adalah pengolahan zat makanan yang ada pada daun atau pada tumbuhan. Kemudian sebagai tempat pembuatan makanan. Dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan pada tumbuh. Daun-daun juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu nggak jenisnya apa aja? Nah, ini Ibu contohkan ya. Yang pertama ada daun bertulang menyirip. Kenapa sih dibilangnya daun bertulang menyirip? Ada yang tahu nggak? Iya, bener banget. Kenapa dibilangnya menyirip? Karena tulang-tulang ruas daunnya ini seperti sirip ikan. Contohnya apa aja coba? Nih yang Ibu contohkan adalah daun pohon mangga. Ada juga pohon jambu serta pohon nangka. Nah, yang kedua ada daun yang bertulang menjari. Kenapa? Yuk dibilangnya menjari. Ya, karena bentuk daunnya seperti jari-jari tangan kita. Mirip ya. Contoh dari daun-daun yang bertulang menjari ini adalah pohon singkong dan pohon pepaya. Betul. Kemudian ada daun yang bertulang melengkung. Nih, lihat ya daun-daunnya. Nih, karena tulang-tulang ruas daunnya ini berbentuk melengkung. Contohnya seperti daun genjer. Nah, yang terakhir itu ada daun yang bertulang sejajar. Tuh, lihat ya, ruas-ruas daunnya sejajar. Biasanya contohnya, ada yang tahu nggak contoh daunnya seperti apa? Daun padi. Nah, daun padi itu adalah contoh daun dari yang bertulang sejajar. Selanjutnya ada bunga. Bunga juga merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Nih, Ibu perlihatkan ya. Di sini ada bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada batang atau tangkai bunga. Biasanya ada di bagian bawah. Nah, yang kedua ada kelopak. Kelopak itu adanya di bagian luar bunga ya anak-anak. Nah, warnanya juga beraneka ragam. Ada warna
merah, kuning, ungu, dan sebagainya. Kemudian selain kelopak ada lagi nih mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ada di sebelah kelopak bunga. Nah, mahkota bunga ini biasanya untuk menarik serangga untuk melakukan penyerbukan pada bunga. Warnanya juga macam-macam, sama seperti kelopak bunga. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ini merupakan kelamin jantan dari bunga, yaitu ada bagiannya lagi, yaitu ada kepala sari dan tangkai sari. Biasanya ada di tengah-tengah nih, ada di tengah-tengah mahkota bunga nih ya. Kemudian yang terakhir ada putik. Putik merupakan kelamin dari betina, yaitu nantinya akan menjadi buah dan biji. Terakhir, bagian-bagian dari tumbuhan adalah buah dan biji. Buah itu banyak macamnya ya. Seperti contohnya ada jeruk. Nih, ada jeruk ya. Kemudian ada buah mangga, serta ada buah pisang. Nah, di dalam buah-buah ini ada biji-bijinya ya. Nah, biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Kita tempelkan ya buah-buah ini di pohon yang tadi. Nah, anak-anak, selain kita sudah mengenal bagian-bagian dari tumbuhan, kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Apa aja sih hak kita? Ada yang tahu? Hak kita ya adalah menikmati keindahan dari tumbuh-tumbuhan. Kita bisa menikmati buahnya serta bunganya. Daunnya kita juga bisa dapat rasakan ya. Dan yang sekarang ini yang sangat kita rasakan adalah kita dapat merasakan udara yang segar, oksigen dari tumbuhan. Kemudian apa sih kewajiban kita? Ya, kewajiban kita adalah menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, itu adalah termasuk merawat dan kewajiban kita untuk merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, Ibu rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa lebih mencintai lagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.